Saya pernah ngalami kayak di satu sisi kayak kita udah berteman baik, tapi ada kejadian sesuatu yang bikin kita salah paham gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke podcast Ngobrolin Hidup. Asik. Ya, lama nggak ketemu. Gimana nih kabarnya? BTW ini podcast pertama kali kami yang berjarak jauh ya, Ki? Iya. Oke. Kita mau bahas apa ya? Apa ya enaknya ya? Oh ya, aku tertarik dengan story-storymu yang kemarin, Ki. Yang mana? Kedua. Yang tadi, emang ini nanti kelihatan tentang teman menerima. Apa sih aku bikin story kayak gitu? Ada screenshotan. Oh iya berarti. Nah, emang menerima menurutmu apa sih, Ki? Menerima apa dulu nih? Menerima diri sendiri apa menerima teman? Atau menerima pasangan? Iya. Maaf, belum punya pasangan. Menerima kan luas, dari mulai menerima diri sendiri. Kalau misalnya menerima diri sendiri ya kayak kita mengenali diri sendiri, kita tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Terus dengan adanya kita punya kekurangan, itu bukan malah kayak kita insecure kayak gitu loh, kayak aku kayak gini, terus minder, terus pengen menghindar kayak gitu ya. Enggak ya, kita harus bersyukur kayak gitu ya. Justru dengan kekurangan itu ya kita harus gimana caranya biar kekurangan kita itu ditutup. Kan pasti kan orang juga nggak ada yang sempurna ya gitu. Jangan sampai kita malah kita merasa kita nggak mau dilihat baik orang lain kayak gitu, paham nggak? Jadi kayak misalnya orang lain lihat baik kita, terus kita kayak nggak terima, aku tuh nggak sebaik itu. Terus dengan perasaan itu, terus kita pengen cerita ke orang-orang nih mengenai kekurangan kita, kan ya nggak baik juga nggak sih? Soalnya itu juga namanya kan bisa mengumbar aib, padahal kan Allah udah menutup aib kita ya. Terus kalau menerima kalau menerima diri sendiri sih. Ya, setiap orang mesti punya kekurangan gitu loh. Sekalipun presiden atau siapa tuh pasti ada kekurangan. Tapi gimana caranya kita bisa menutupi kekurangan itu gitu loh. Gak malah kayak membenarkan diri gitu loh. Yang tadi kayak kamu, aku insecure loh. Loh, jadi kalian jangan kayak gini. Kadang kan ada tuh. Tapi ya udah. Ya udah. Karena kalau misal insecure kayak gini loh, kayak kita ya, kita kamu tuh bilang ke aku tuh insecure, aku punya kekurangan ini, aku tuh nggak pantas, aku nggak suka dengernya kayak gitu loh. Nah, bikin orang lain semakin menjauh dari kamu dan kamu semakin nggak punya teman. Kalau aku rasa loh gitu. Jadi ya menerima diri sendiri ya salah satunya juga itu gitu. Benar-benar lebih berdamai ke diri sendiri sih. Kalau aku punya kekurangan, ya udah, aku harus bersyukur dan aku harus bisa nutupi kekurangan itu dengan kelebihan. Pastikan setiap orang punya kelebihan kan ya. Gak mungkin semuanya isinya kekurangan, semua nggak mungkin banget itu pasti. Misal aku nggak jago di A, bisa jadi aku jago di B gitu. Nah, gimana caranya aku memaksimalin B untuk menutupi si A? Benar. Juga berproses dalam manusia ya. Misalnya aku orangnya ngegas kayak itu ya. Ya mungkin itu karakter yang susah dihilangi ya. Mungkin ya kalau aku menyadari itu, jangan sampai kayak kita malah membanggakan hal buruk itu kayak gitu loh ya. Tapi ya harus lama-lama harus dikurang-kurangin, lebih baik. Ya sih benar, semua orang yang berproses. Aku suka banget menerima diri sendiri. Lihat kayak orangnya masih belum bisa apa-apa, terus dia sampai sekarang jadi jago, terus wow, keren guys gitu. Keren banget sumpah. Jadi kayak
sebenarnya aku suka ngelihat orang-orang kayak gitu, kayak jadiin aku lebih bersemangat gitu loh Ki. Jadi kalau pas aku ngeluh, oh iya tolong lihat yang lain gitu. Iya. Mereka yang berproses gitu loh. Betul. Betul banget sih. Dan akhirnya gini sih, maksudnya kayak orang berproses yang bener dari nol, yang bener-bener dia kelihatan, maksudnya dari luar kelihatan, kayak pertemanan aja nggak mau kayak gitu, terus sampai lama-lama kayak bikin kita jadi pengen berteman dengan dia kayak gitu. Kayak ya luar biasa sih, berprosesnya bener-bener bisa istiqomahnya itu ya kita ya. Ngomongin kalau menerima diri sendiri, kalau menerima teman gimana? Menerima teman, kalau menurutku kayak aku harus memahami diriku dulu sih. Kalau sebelum aku menerima orang lain, aku harus menerima diriku sendiri gitu loh. Percuma aku nerima orang lain, orang lain gini, tapi aku nggak bisa berdamai dengan diriku sendiri. Yang ada malah akunya kayak merasa terzolimi, tersakiti gitulah. Jadi kalau menurutku ngomongin masalah menerima teman ya balik lagi, aku harus menerima diriku. Habis itu insya Allah kalau aku udah menerima diriku apa adanya, bakalan nerima teman-temanku gitu. Kan kadang teman ada yang itu ya kayak misal aku kalem, satunya agak gimana gitu. Misal aku punya buruk, dia pasti punya baik gitu. Ya kayak saling melengkapi aja sih menurutku. Iya. Juga kalau misal dalam pertemanan kan ada istilah kita nggak memilih teman tapi kan memilah ya. Jadi kan kita pasti kalau misal nyari teman kan yang benar frekuensi dari kita, frekuensi dengan kita, walaupun nggak mungkin kan dua orang itu punya sifat yang sama, punya sifat yang pengen yang sesuai dengan kita banget kan nggak mungkin ya. Gunanya menerima diri sendiri, masih memahami diri sendiri juga. Bukan kayak ya kita mengenali diri sendiri. Aku orangnya kayak gimana, berarti aku punya temennya yang kayak gini. Jangan sampai ya, karena teman kan pasti ada frekuensi ya. Itu walaupun kurang, walaupun ada kekurangan. Kayak misal kamu sama kamu nggak ngegas, aku ngegas gitu. Tapi mungkin kita ada frekuensi yang sama di mana kita bisa teman kayak gitu. Ya guys. Iya sih benar. Gitu. Tapi karena menerima pun ya gimana ya, kalau namanya menerima teman, kalau kamu nggak bisa menerima teman, berarti waktu kamu memilah teman, waktu kamu nyari teman itu salah. Itu salah mendefinisikan teman seperti apa sih yang pengen kamu pilih kayak gitu, ya nggak sih? Ya ada benarnya juga sih Ki. Kayak dari dulu kayak ngerasa berteman nggak pernah pilih gitu loh. Nggak pernah pilih. Nyari berteman itu nggak pernah pilih gitu loh. Kayak ya udah teman aja, tapi nanti tuh berada di saat titik kok aku ngerasa nggak cocok gitu ya, kayak kok aneh gitu loh kalau aku terusin, kayaknya kok nggak bisa gitu loh. Terus pada akhirnya kita berteman lagi kan kita mesti berteman gak cuma satu orang atau dua orang, mesti kita berteman dengan semua orang. Nah di saat itulah kayak kita kayak dalam proses pencarian sih secara otomatis gitu. Kayak kita nanti terkadang ya, kalau nggak, ini persepsiku aja sih, kayaknya kita seringnya kayak kalau berteman dikumpulin sama teman-teman yang kayak satu frekuensi, kayak satu arah, meskipun kita sifatnya beda. Tapi yang kayak tadi kamu bilang, kita kayak punya mungkin tujuan yang sama atau apa gitulah. Dan itu yang aku rasain selama kuliah ini. Tuh. Dan kalau belum berantem itu belum temen. Siap. Tapi benar sih, selama aku berteman dengan orang-orang pun pasti ada satu titik di mana kayak pernah berantem, bukan berantem artian kita adu gitu ya, kayak ada salah paham kayak gitu mesti ada. Tapi dari hal itu tuh kita jadi kayak nangkep oh iya dia kan gitu, berarti aku harus nerima. Oh iya aku juga harus menerima diriku gitu loh.
Kayak saya pernah ngalami kayak di satu sisi kayak kita udah berteman baik, tapi ada kejadian sesuatu yang bikin kita salah paham gitu. Dan di saat itu ya kayak ya kadang teman lain pun bisa memberikan apa ya kayak solusi gitu sih. Jadi kayak sebagai penengah gitu, apa ya kayak ngertiin kalian tuh udah sering berteman loh, udah lama berteman, tapi kok masih kayak gitu. Iya. Akhirnya oh iya ya, kayak mikir kita kayak udah ngejalanin lama banget berteman, tapi kok masih kayak gini. Jadi kayak balik lagi, oh ya berarti aku harus menerima temanku dengan apapun itu. Karena pasti ketika kita mutusin buat menerima teman, pasti banyak sisi positif dari dia gitu loh. Jadi kayak jangan mulu-mulu kita memandang sisi negatifnya, banyak sisi positifnya gitu. Ya kayak kalau misal kita ngelihat noda hitam di kertas putih itu bakal lebih kelihatan daripada noda putih di kertas hitam, apa sih? Ya gitu. Ya, kita ubah mindset itu ya. So, super fokus yang kecil, masih banyak yang gede. Ya. Sama. Yeah. Balik lagi ya ke tesku yang itu ya. Dari kejadian itu tuh jadi kayak kita semakin ngerti gitu loh Ki. Jadi kayak semakin akrab gitu loh. Mungkin itu sebuah kode juga kali ya dari Allah atau gimana gitu, kayak ya kalian harus ngejalanin kerikil-kerikil ini dulu gitu loh, biar kalian lebih erat lagi gitu. Sampai pada akhirnya ya sekarang kita masih tetap komunikasi kayak gitu, jadi malah lebih intens. Ya benar. Ya bentuk pendewasaan kali ya. Sih benar. Ya bentuk pendewasaan. Karena semakin kesini semakin kayak ya mungkin dulu kita kalau temenan sama teman-teman SMA, teman-teman SMP gitu kan cuma tujuannya mungkin kayak cuma hahi doang. Tapi kan semakin kesini semakin nyari teman yang benar-benar bisa ngasih impact positif ke kita, bisa sefrekuensi, karena ya itu bentuk pendewasaan kita. Dan juga namanya temen yang saling melengkapi kali ya. Ya. Dan sebel-sebelnya kita sama teman, kalau emang beneran temen pasti bakal nerima sesebel apapun itu, karena ada satu titik di mana kita nggak bisa lepas, nggak bisa nggak temenan sama dia, nggak ada ya kayak gitu, ada satu alasan di mana kita nggak bisa nggak temenan sama dia walaupun kita sebenarnya sebel kayak gitu loh. Nah itu ya contohnya masuk ke case lagi ya, misal kadang aku nggak suka si A karena si A itu misal atos, keras, benar-benar keras kepala, udah tersinggung kayak gitu. Tapi kayak si A itu bisa bikin aku jadi lebih maju, termotivasi kayak gitu ya. Aku bakal menerima kekurangan itu. Justru kayak misal ada teman kita yang atas kayak gitu ya, berarti balik lagi ke kita bagaimana cara kita menyikapinya. Kalau misal emang beneran temen, berarti kan kita udah mengenalnya. Dengan mengenalnya kita bisa menyikapinya, gimana sikap kita untuk menerima hal itu. Bisa ada temen yang mudian, kalau nggak mood, kadang kalau ngechat aja nggak berani kayak gitu. Ya udah berarti itu solusinya kayak gitu, cara penerimaannya kayak gitu. Itu sih menerima. Ya intinya timbal balik, kita harus bisa menerima diri sendiri untuk bisa menerima orang lain. Untuk penerimaan itu harus dua arah. Kalau misal hanya satu arah, pertemanan itu udah nggak sehat. Gitu aja sih. Iya udah nggak sehat. Tapi ngomongin tadi menerima, aku lebih bersyukur karena ada loh teman yang mau menerima aku gitu. Yeah. Nah itu sih yang aku kayak, ya segala kekuranganku ada orang lah yang mau tetap berteman, kayak ngingetin gitu. Kan itu kayak nikmat banget gitu loh dibandingin kayak
gimana rasanya kalau kita nggak punya teman itu kan. Pun kita itu semakin lama semakin nggak mikirin kuantitas, tapi mikirin kualitas pertemanannya nggak sih? Kayak kita nggak peduli, kita cuma punya satu. Kalau udah gede kayak gini, kita udah punya satu temen, tapi pertemanan itu berkualitas yang benar-benar dekat, saling memahami, itu kita aja udah cukup begitu loh. Bukan nggak butuh juga sih, nggak mencari-cari teman lagi, karena menurutku ya kalau misal udah semakin dewasa kayak gini, kuantitas pertemanan itu ya nomor sekian kan lah kayak gitu. Walaupun ya harus memperluas relasi, iya, tapi kalau misal untuk konteks pertemanan, kuantitas itu aku rasa penting, tapi nomor sekian kayak gitu. Lebih penting kualitas. Seperti itu. Ya sih benar. Ya, aku pernah baca, lupa sih di mana gitu. Kayak bukan semakin banyak, tapi gimana kita semakin dalam mengenali seseorang gitu loh. Dalam artian adalah teman gitu. Jadi kayak ya nggak usah muluk-muluk kita nyari banyak teman. Satu teman kalau itu dalam itu lebih baik dibandingin banyak teman tapi dangkal. Nah, yes, benar. Karena ya harapannya dengan semakin dewasa kita, walaupun kita udah nggak di perkuliahan bareng, nggak kerja bareng, nggak ada project bareng, ya kita tetap komunikasi tetap jalan gitu loh. Itu kualitas pertemanan yang baik. Karena kalau misal kita dulu SMP, SMA, berapa banyak sih teman SMP atau SMA yang bertahan sampai sekarang? Paling kan cuma dihitung jari kan yang masih komunikasi sampai sekarang, cerita-cerita ya. Kualitas pertemanan yang baik itu dilihat dari situ, yang dimana kita bisa, kalau misalnya dari sekarang kita bisa menerima teman kita, dan teman kita bisa menerima kita segala kekurangannya, ya pertemanan itu insya Allah bakal awet. Menurutku. Kesimpulan dari podcast kita kali ini apa, Haris? Kalau dari aku sih, aku harus berdamai dengan diriku sendiri. Aku harus menerima segala kekuranganku, baru aku bisa menerima orang lain. Gitu. Ya. Kalau dari kamu sih panjang nih. Dan harus timbal balik ketika kita ingin diterima oleh orang lain, ya berarti kita harus menerima orang lain tersebut, dalam artian teman kita sendiri kayak gitu. Harus menjaga hubungan baiknya, jangan terlalu banyak berprasangka buruk antara teman. Itu kesimpulannya kali ya, udah ya. Lebih enak dikelirin dibanding kita banyak berprasangka. Nah, ngapain sih berprasangka gitu ya? Udah, mungkin cukup sekian dulu kali ya. Maaf kalau semisal nanti hasilnya kayak kurang baik, kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin, kayak ya mencurahkan sedikit keresahan atau kadang pernah terbesit dari aku, kamu, atau mungkin teman-teman di sini pernah berpikiran begitu. Ya semoga ini menjawab. Gitu. Kita tutup. See you on the next podcast. Bye. Assalamualaikum.